Mari nyobain makeup-makeup baru. Entah itu beli sendiri atau dikirimin brand. Tapi, tetap sama-sama honest review kok. Kalau ada kekurangannya pasti gue sebut meski dikasih produknya. Ini nggak banyak atau semua step yang baru, soalnya gue juga nggak pengen overkonsumsi segala makeup baru dibeli padahal nggak butuh atau pengen. Nanti kelihatan kok, mana yang baru dan mana yang lama. Semua produknya gue list di deskripsi ya, kalau pada kepo. Let's get to the video. Color corrector hijau dan oranye. Udah punya dari lama, nggak habis-habis brand Sanie. Hijau buat kemerahan dan bekas jerawat merah. Oranye buat bekas jerawat hitam. 5 o'clock shadow, sama kantung mata gelap. Kepake kok dia, murah juga di bawah 20.000. Spot conceal buat ngecover step sebelumnya pakai concealing base dari Pixi. Tinggal dikit lagi tuh, pengen gue abisin. Lebih enak buat spot conceal ini dia, kalau di under eye agak kering. Nah, produk baru yang gue coba ini adalah cushion dari Gote. Berkali-kali lewat di FYP, brand lokal loh dia. Also demen deh, warnanya ikonik, kayak Gote sama dengan makeup packaging oranye. Ini warna tergelapnya cukup match ya di gue, itu poin yang bisa mereka improve. Shade-nya seuprit, cuma 3, ada oksidasinya dikit. Secara formula, dia tuh cushion dewy finish, glowy, kayak basah, mengilap gitu. Kemungkinan sih lebih cocok buat dry skin. Buat kalian-kalian yang oily kilang minyak kayak gue, wajib di set bedak. Rasanya di muka terbilang ringan, nggak yang berat dempul gitu. Buat daily masih sangat nyaman. Again, buat si oily balik ke saran tadi. Coveragenya sendiri medium, cuma bisa di-build sampai bener-bener nutup kalau lo mau. Isinya lumayan lah, 15 gram. Harganya juga 60 ribuan, termasuk affordable. Si Gote ini emang brand dengan produk under 100 ribu. Biar seimbang dengan leher yang lebih terang, gue tambahin concealer punya Stacy. Concealer murah 20 ribuan. Lumayan buat harga segitu. Paling baunya kurang enak. Somehow mirip bleaching rambut. Baru lagi nih, ada liquid highlighter dan contour duo punya Judy Doll. Ini shade 02 Warm. Tapi lo harus lihat swatch-nya. I know, ngeri-ngeri sedap. Contour si Beauty tentu aja cool tone, tapi cakep loh ntar hasilnya. Yang bikin kaget itu highlighternya. Buset, terang banget. Sampai bisa dibandingin sama backdrop putih di belakang. Si kontur udah gue coba langsung gambar di muka atau diambil dengan brush. Sama-sama bagus hasilnya, nggak patchy. Ini di hidung biar lebih memudahkan dicoba pakai aplikatornya. Tipe kontur cool tone undertone alias lebih ke abu. Hasilnya beneran kayak shadow atau bayangan di wajah. Liquid si Judy Doll ini cair ya, bukan creamy kental gitu. Pas di blend langsung nyatu ke kulit, bisa meminimalisir kontur ngeblok sih ini. Untuk pipi, rahang, dan dahi, gue ambil dari aplikator dengan brush, baru apply di kulit muka. Hasilnya sama-sama mudah di blend dan cukup halus, khusus si kontur ini gue nggak ada komplain. Tuh, kelihatan nggak? Konturnya bisa ngebentuk tanpa kesan lebay. Ini dia si liquid highlighter seterang Casper. Matte finish ya dia, bukan highlighter shimmer-shimmer. Karena super terang, gue sebagai pemilik kulit sawo matang sempet shock dong, terus mikir gimana cara pakainya biar nggak ashy. Alhasil gue pakai di area yang bener-bener pengen di-highlight, kayak di hidung biar mancung, dan inner corner sehingga kontras dengan kontur. Ini saran aja sih, jangan dijadiin pure concealer karena namanya pun bukan itu kan. Kalau emang mau di bawah mata, pastiin udah pakai concealer di bawahnya. Ini pun gue coba blend jadi terang agak ashy, jangan kebanyakan deh kalau di sana. Overall gue berharap dia ada versi konturnya doang sih, soalnya si highlighter kayaknya nggak bakal super terpakai di gue. Masih bisa diganti concealer terang. Sebelum beralih ke produk baru lain, ini dirapiin dulu alisnya pakai brow wax dari Pink Flash. Dari semua produk Gote yang gue terima, so far ini favorit gue, pensil alisnya. Dia tipe eyebrow pencil diputer, ukurannya kecil banget. Karena tujuan gue pakai produk sejenisnya adalah ngisi dan manjangin alis aja, jadinya memudahkan hidup gue sekali. Pigmented, nggak ada kesulitan build warnanya. Kalau tipe pensil bulat kecil begini, jangan dikeluarin terlalu banyak ya. Soalnya kalau ditekan kemungkinan bakal patah. Ada brushnya juga, cukup pas nyisir helai alisnya. Gue kan nggak jago ngalis, tapi pakai ini bisa satset-satset gitu. Ngerapiin pakai concealer seperti biasa. Oh iya, di video ini bakal ada beberapa produk Gote. Ntar One Brand Makeup video pasti menyusul, ini dikirimin brandnya. Tapi kayak gue bilang di intro, pasti honest review kok. Loose powder Gote ini jujur udah gue incar dari lama karena katanya bagus. Again, affordable, di bawah 50 ribu dia. Partikel bedaknya halus banget, pas dipakai langsung kelihatan efek blurringnya. Kemampuan oil control sama ketahanannya terbilang cukup, pas dibandingin sama Dazzle Me yang seharganya, hasilnya mirip-mirip lah. Paling lagi-lagi soal pilihan shade semoga bisa ekspansi lebih banyak, ini gue pakai nomor 03 shade paling gelap. Di luar itu, dia bekerja dengan baik dan hasilnya di muka cakep-cakep aja. Lagi dalam misi menghabiskan kontur Focalure ini juga.
Udah hit pen soalnya. Yang highlighter shimmery sebelah cuekin aja. Timpa area-area kontur liquid Judy Doll sebelumnya. Hati-hati ya kalau pakai kontur powder, takutnya jeder ngeblok. Nggak punya eyeshadow baru, tapi gue tetap pengen share tutorial eye makeup di video ini. Alasannya karena gue demen step tersebut, dan I think di channel ini udah jadi kayak focal point. Singkat aja tapi ya, biar bisa lanjut ke produk baru selanjutnya. Mau bikin smoky eyes, inspirasinya dari konten Xiao Hongshu ini. Ambil shade abu-abu buat base, all over the lid atas bawah. Karena warnanya light, nggak di blend muter kayak biasa, melainkan ditekan-tekan dengan flat brush. Lanjut mid-tone coklat, areanya sama kayak yang tadi, paling nggak seluas atau setinggi sebelumnya. Sengaja pilih warna ini biar nggak cool tone banget. Soalnya produk muka yang lain bakal warm tone. Gradasinya pengen super mulus, jadi shade gelap pertama ini deep shade kayak ada warna merahnya dikit. Again, areanya sama tapi lebih sempit, makin deket ke lash line. Shade matte terakhir ambil deep coklat ini untuk bikin ala-ala liner. Yang atas dari pangkal ke ujung mata, kalau yang bawah dari ujung sampai tengah dulu aja. Nggak pakai eyeshadow hitam, soalnya tricky takut susah ngeblendnya. Shade terang bikin aegyosal, dikasih di lengkung inner corner juga. Nantinya bakal kontras sama kontur hidung. Garis aegyosalnya dibikin pakai kontur powder. Light shimmer di lengkung terang inner corner tadi. Mana mungkin makeup mata gue tidak berkilau. Di kelopak mata atas nggak pakai. Tapi yang di bawah lebih deket ke garis mata dan bukan di tengah aegyosal. Tambah eyeline dalam juga, sehingga eye look-nya lebih tajam. Ini produk Gouache terakhir yang gue coba di video ini. Brushnya nggak super kecil atau lentur, tapi masih mudah dipakai kok, bikin eyeliner tajam dan tipis. Gue pilih varian hitam, dan opek banget lihat pekat garis yang dihasilkan. Kayak kata gue tadi, still easy to use banget. Bisa bikin liner tipis dengan cepat dan mudah. Also ketahanannya bagus, stay seharian dan stay hitam pekat, nggak luntur jadi abu. Ini coba digosok-gosok masih tahan banget. Cakep deh. Ini udah pakai soft lens sama bulu mata palsu atas bawah. Oke, ini udah gue taksir dan jadi wishlist dari awal rilis. Blush dari Insta Perfect. Packagingnya super elegan, so pretty. Ini shade 04, oranye warm tone gitu. Sebenarnya pengen shade 03, tapi semua warna kecuali ini sold out. Cuma nggak apa-apa sih, masih cakep dan masuk selera juga karena masih warm tone. Ada printnya juga di pen dan dilengkapi kaca. Dia nih tipe blush ada kilau shimmernya dikit, nggak totally matte. Shade 02 tuh yang glowy banget. 04 ini lebih soft, jadi efek mengilapnya terbilang cukup. Glowy blush agak tricky karena bisa memperjelas tekstur. Si Insta Perfect Shade 04 ini nggak begitu ya, masih sangat normal. Meski bukan pilihan utama, blush ini cakep bener hasilnya. I like it, I like it. Paling ada fallout-nya, jadi jangan diusek-usek brush banget. Cukup pigmented, gampang di blend atau diratainnya, nggak patchy. Ini calon-calon blush favorit gue sih. By the way, ini pakainya di pipi, hidung, dagu, sama garis bibir. Ngasih highlight matte biar lebih 3D make-up-nya. Ini pakai eyeshadow shade terang, ternyata nggak sepowdery yang gue bayangkan. Cukup mulus transisinya. Setting spray baru Dazzle Me. Nggak bisa berhenti bilang warnanya lucu amat, please, gemes pengen gigit. Kalau dibandingin sama yang hijau, secara garis besar beda hasil akhir. Si hijau dewy, kalau si biru ini lebih ke satin. Also, dia diperuntukkan untuk acne skin. Katanya memuat kandungan yang aman buat kulit berjerawat. Sepengalaman gue, si hijau juga aman kok. Selain itu, gue jujur nggak gitu ngejar kandungan skincare khusus di makeup. Selama non-komedogenik dan nanti bersihnya bener, meminimalisir munculnya jerawat kok. Spraynya sama, cukup nyebar dan halus. Nah, si hijau kan dewy glowy hasilnya. Kalau si acne biru ini, satin, jadi nggak matte, tapi nggak mengilap dewy juga. Tengah-tengah lah, gue pribadi suka hasilnya. Ketahanan lumayan, lagi-lagi mirip yang hijau. Terus baunya agak unik, kayak mirip campuran bau skincare dan obat mah. I don't know. Lip tint ini viral banget dari brand lokal Wardah. Ini shade 04. Tapi ada satu hal yang gue bingung dari produk ini. Kalau kalian punya juga, please komen sepengalaman atau enggak. Dia tuh, di bibir kayak ngeset berubah warnanya jadi lebih deep. I mean, untuk formulanya cakep, cukup pigmented, bisa di-build, glossy mengilap. Teksturnya nggak cair banget atau tebal banget juga. Tengah-tengah lah, nyaman, ada stainnya dikit. Di gue sih nggak kering. Soal warnanya yang ngeset itu, kayaknya kalau pakai agak banyak kan dia bakal berakhir lebih deep warnanya. Entah ya, apakah formulanya emang begitu. Tapi warnanya beda pas pertama dipulas di bibir. I mean, warna akhirnya cakep. Tapi part itu emang agak membingungkan buat gue. And here's the final look. Menurut lo gimana? Gue suka hasil akhirnya. Kombinasi complexion, smoky eye makeup,
warm tone pipi sama bibir cukup selaras. Kan sebelumnya gue bilang nggak pengen overkonsumsi, jadi nggak beli segala makeup baru yang lewat. Nah, video review begini dimaksudkan biar kalian juga nggak terlalu lapar mata. Check out ini itu, padahal nggak butuh produknya. Oke, mari kita rekap singkat makeup viral dan baru yang gue coba. Cushion Goutte. Dewy Finish, jadi yang oily kayak gue mesti di-set pakai bedak biar bantu lebih tahan lama. Hasilnya cakep sih di kulit, medium coverage dan masih bisa dibuat lagi. Harga cushionnya cukup affordable, puffnya cukup empuk. Overall oke. Paling request shade-nya diperbanyak aja. Liquid highlighter dan contour duo Judy Doll. Gue demen konturnya. Hasilnya natural dan formulanya cair jadi gampang di blend. Beneran kayak bayangan di muka. Cool tone ya. Kalau dibandingin sama kontur palette Judy Doll juga, si palette kan powder, jadi bisa lebih pigmented dan pilihannya lebih banyak. Ada 4 shade termasuk highlighter shimmery. Kalau liquid ini lebih tanda kutip natural hasilnya. Si liquid highlighter ini terang banget, jadi lebih mindful aja pakainya. Kalian bisa manfaatin buat base eyeshadow sih. Loose powder Goutte. Matte-nya nggak kering dengan partikel bedak yang halus. Ketahanan dan oil control lumayan. Permintaan yang sama, semoga shade-nya dibanyakin. Ini salah satu favorit gue di video ini, brow pencil Goutte. Tuh, hasilnya pigmented dan gampang dipakainya karena pensilnya tipis. Demen deh, affordable juga. Brow pencil begini tipe gue ternyata. Eyeliner Goutte, pekat pigmennya dan tahan lama. Brushnya bukan yang tertipis, cuma masih gampang kok diaplikasikannya. Ada varian warna coklat juga. Kelihatan lah ya, eyeliner gue lancip dan tipis. Blush Insta Perfect, fix temuan favorit gue di video ini. Packaging oke, ada magnetnya, shade sesuai selera, hasilnya sheen blush yang cakep nggak berlebihan. Real, worth the hype. Buat sekarang sisa shade 04 ini doang. Gue jujur masih kepo sama warna lain. Kalau kalian keponya shade lain juga, tunggu mereka restock aja. Setting spray Acne Soothing Dazzle Me. Untuk klaim aman buat jerawatnya, yang hijau juga nggak bikin jerawatan. So, di kulit acne prone gue aman sesuai klaim. Satin finish, nggak matte dan nggak super glowy. Bantu makeup lebih tahan lama. Mirip-mirip deh sama yang hijau. By the way, gue punya skin tint mereka juga yang sama-sama diperuntukkan untuk acne skin. Belum gue coba sama sekali, tapi di video lain ya. Warna packagingnya please lucu banget. Lip tint Wardah. Di bibir glossy cakep, kelihatan sehat. Tapi bukan tipe super tebal ya, nggak cair juga. Nyaman di bibir, nggak kerasa kering. Soal warna yang ngeset itu, mungkin formulanya begitu. I don't know. Gue munculin nih pas pertama selesai apply. Warna akhirnya cakep sih, cukup mirip sama yang di katalog. Tapi please kasih tahu apakah kalian punya pengalaman serupa. As always, produknya gue list dengan nama shade dan link di deskripsi. Kalau kalian kepo dan pengen punya juga, bisa cek di sana ya. And that's the video for today. Kalau kalian punya permintaan topik makeup yang pengen gue bahas, komen aja di bawah. Jangan lupa tinggalkan jejak biar videonya dibaca algoritma dan bisa ditemukan lebih banyak orang. Cek juga TikTok dan Instagram gue di @tobinggar. Thank you so much for watching. See you next time. Dadah. Bye.